Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Guys, kali ini kita general reading tapi secara pick a pile ya, atau pilih kartu ya. Biasanya kita general reading satu kartu, ini kita pilih pick a pile atau memilih kartu. Teman-teman, general reading adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa resonate, bisa enggak gitu ya. Dan juga di pembacaan secara umum ini bisa kejadiannya vice versa, itu energinya bolak-balik, bisa energi dia, bisa energi kamu, ya. Ini udah bisa terjadi atau bisa belum terjadi. Nah, guys, tema yang Mas Du ingin angkat adalah orang yang sedang kepo kepada kamu saat ini, ya, atau seseorang yang sedang penasaran sama diri kamu. Nah, di sini sudah ada 3 pilihan atau 3 tumpukan. Kita mulai dari kiri ini yang pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Ya, nanti Mas Do bacakan, tinggal kalian lihat yang mana energinya cocok. Oh Mas, ternyata aku di energi pertama, aku energi kedua, aku energi ketiga. Ditengok aja mana yang cocok ya. Seseorang yang sedang penasaran sama kamu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini saya geser dulu ya ke samping. File pertama, seseorang yang sedang penasaran atau kepo nih kepada diri kamu. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Ini ada satu yang kebuka, ya. Nah, dan juga teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa subscribe dulu, ya. Oke, ini udah ada yang satu jumping card, langsung aja yang kepo kepada kamu di file pertama. Nih, your hard work is paying off. Ini kerja keras. Teman-teman, saat ini kalau yang memilih file pertama ada gambaran kamu mulai berhasil. Kerja keras kamu mulai terbayarkan, ya. Orang-orang mulai kepo, ya. Mungkin dulu kamu sebelum bekerja atau bekerja keras itu hanya orang biasa. Makan maaf bisa dibilang orang yang gak mampu, atau maaf orangnya bukan siapa-siapa lah gitu dibandingkan orang lain. Nah, saat ini kenapa nih semua mata memandang kepada kamu? Kenapa semua mata melihat kepada kamu? Kenapa semua mata tertuju kepada kamu? Karena ada kerja keras yang terbayarkan. Contoh, misalnya kalau kamu yang udah berumur punya anak, anaknya mungkin baru lulus kepolisian, tentaraan ya, atau apapun itu ya. Jadi orang melihat, wah lihat ya, dia hanya kerja ini tapi anaknya bisa kerja di sini. Atau kalau kamu yang sedang berjuang ya, kamu mungkin mohon maaf kerja di luar negeri, dulu dicaci maki orang, dihina orang, lihat hanya kerja di sana apa, tapi setelah melihat kamu udah beli kebun, beli tanah, beli rumah, orang pun lihat hebat ya. Dia bisa beli ini, beli itu. Aku ini tetangganya loh, aku temannya loh. Biasanya orang seperti itu, teman-teman. Saat kita susah, nggak ada yang mau nganggap. Bahkan saudara sendiri pun nggak akan mau melirik kita. Tapi setelah kamu mulai ada kelihatan hasil, ya, mulai sukses, mulai berhasil, ya, semua orang langsung bilang, wah itu saudaraku, wah itu adikku, wah itu tetanggaku, ya. Dulu saat kita susah, minta beras aja sama tetangga, mau nangis rasanya gitu. Ya, jadi yang pertama ini yang kepo kepada kamu, ini ada sesuatu yang udah terbayarkan atau sudah mulai berhasil, ya. Teman-teman seperti itu saat kita baru merintis usaha itu akan ada aja yang ngomong, ih, nggak akan sukses kamu itu orang susah, ya. Ya, nggak akan laku jualan di sini, ini nggak cocok. Tapi setelah sukses, wah hebat ya, untung aku kasih saran ya. Semua orang tuh ingin ikut andil dengan kesuksesan kamu. Yang pertama, ya kita lihat lagi. Oke, belum ada yang jumping ya. Kita shuffle lagi. Orang yang kepo kepada kesuksesan dirimu. Tarik satu aja lagi. Nah, yang kedua ini ada gambaran meditasi dan beradaptasi. Nah, guys, kenapa kamu juga diperhatikan atau orang mulai kepo kepada kamu? Di sini ini meditasi ini lebih ke arah keagamaan. Kamu tuh udah ada gambaran perubahan, udah lebih glowing ya. Intinya udah mulai muncul kewibawaan. Guys, kalau kita mungkin ya merawat diri ya. Ya. Jadi merawat diri atau lebih memperhatikan diri, itu akan ada aura perubahan. Nah, di sini teman-teman mungkin karena ada lihat kerja keras yang terbayarkan ya, mungkin kamu mulai skincare-an ya, mulai pakai perawatan-perawatan gitu ya. Jadi di sini lebih apa ya? Orang melihat itu kayak lebih kinclong ya, lebih glowing gitu loh. Ada perubahan, auranya juga berubah. Dan juga yang membuat orang memperhatikan kamu selain perubahan ini ya,
Mungkin kamu mulai diet ya, mulai kurus ya, memperhatikan kondisi tubuh ya, muka, wajah gitu. Dan juga melihat kamu mulai berhasil, orang-orang mulai tertarik melihat kita ya. Saat kita nggak ada siapa-siapa guys, walaupun mungkin tampang menjual ya, mungkin itu sulit juga gitu. Orang itu banyak ya, maka itu ada judge apa ya, don't judge a book by a cover itu. Jangan ngejudge orang hanya dari penampilan, tapi nyatanya ya, teman-teman kita, masyarakat kita pasti akan memperhatikan tampilan. Oke. Nah, selain itu, selain tampilan, yang kedua ini adalah adaptasi ya. Yang membuat orang itu memperhatikan kamu atau kepo kepada kamu itu beradaptasi. Ya guys. Kita lihat deh di zaman sekarang ini serba sulit ya, minyak mahal, cabai mahal ya. Pekerjaan banyak PHK semenjak Covid gitu loh. Tapi orang melihat kamu kok bisa terus menanjak nih ekonominya, kok bisa terus naik, meningkat gitu loh. Karena apa? Kamu bisa beradaptasi ya. Oh, ini mulai ada pandemi, aku coba jualan ini deh, mungkin dari via rumah gitu. Oh, ini ada ini mahal, coba aku pakai via aku yang antarin biar lebih murah ongkosnya. Jadi di sini teman-teman ya, orang hanya lihat kesuksesan kamu tapi nggak lihat kerja keras kamu. Di sini kamu mampu beradaptasi ya. Kalau ibarat di tempat bahasa tempat Melayu Masdo ya, bagaikan kangkung kalau dicampak di mana aja hidup. Nah, kalau kamu seperti itu orangnya, itu perumpamaannya. Kangkung teman-teman, sayur kangkung itu kalau kita campak aja kemana dia hidup dia. Nah, itulah sampai perumpamaan di sini ya. Kamu itu bagian sayur kangkung ya, dicampak kemana aja bisa hidup. Nggak semua orang bisa teman-teman. Contoh aja anak kota kita suruh tinggal di desa ya. Nggak semua, ada mungkin yang bisa, tapi kebanyakan ya pasti akan nangis gitu ya. Mas Duh lihat sendiri anak KKN sekarang di desa Mas Duh. Kayak gitulah kurang lebih. Di sini juga orang memperhatikan kamu karena adaptasi. Kamu bisa survive ya di tengah struggle yang kuat di tahun ini. Ada jumping. Oke. Nih, klimaks ya, atau pencapaian tertinggi di karir kamu gitu loh. Teman-teman ya, saat ini kita boleh bilang lah ya, kamu ini pencapaian tertinggi lah saat ini ya. Mungkin ke depan bisa lebih tinggi lagi, amin ya. Jadi teman-teman, kenapa sih Kepo ini 2 kali menyebutkan tentang pekerjaan atau penghasilan kamu ya? Karir lagi meningkat ya, atau keuangan yang lagi bertambah, kerja keras kamu mulai terbayarkan gitu loh. Teman-teman ya, itulah ya hukum dunia ya. Ada uang kita disayang, nggak ada uang ya kita ditendang gitu ya kan. Orang-orang kan mulai kepo saat melihat ya seseorang itu sukses. Lihat ya, dulu dia hanya, mohon maaf, tukang becak ya, sekarang dia bisa nyekolahin anaknya jadi ini, jadi itu, S2, S1 ya. Itu orang akan menjadikan perhatian seseorang gitu. Karena apa? Belum tentu orang lain mampu. Banyak orang lain yang mungkin pekerjaannya lebih ya. Mungkin dia gajinya lebih banyak, tapi belum tentu bisa menyekolahkan anaknya sampai S1, S2 atau seperti kamu ya. Jadi di sini teman-teman, yang sebenarnya dilihat orang, yang dibuat orang kepo itu adalah sebenarnya kerja keras teman-teman. Ya, usaha teman-teman gitu loh. Jadi yang di file 1 ini adalah orang itu mulai kepo kepada kamu kerja keras ya. Kerja keras, jatuh bangun kamu itu struggle ya, survive gitu loh. Orang jadi memperhatikan itu. Ini mulai kelihatan sih 4 kartu aja udah 10 menit ya. Nanti takut terlalu panjang. Tarik 21 aja. Nih, dan juga di sini ada gambaran keberuntungan ya. Juga teman-teman di sini juga kayaknya Dewi Fortuna juga ya memihak kepada kamu, juga keberuntungan juga menghampiri. Ya, emang udah jalannya ya. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha berusaha, berdoa, dan sisanya kita sisakan kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Nah, ini udah jalannya juga. Itulah tadi teman-teman, kehidupan ini berputar. Mungkin kamu susah berapa puluh tahun, bertahun-tahun. Mungkin saat inilah mulai bersinar ya. Saat inilah mulai kelihatan auranya. Tapi ini ada apa balik belakangnya? Ada kerja keras ya. Tanpa kerja keras ini juga sia-sia. Oke, yang memilih file pertama udah kelihatan ya. Orang-orang mulai memperhatikan, kepo, atau mulai mengenal kamu ya karena udah ada keberhasilan atau keuangan yang mulai berlebih. Waktu sebelum itu ya, mohon maaf ya, mungkin nggak ada yang memperhatikan. Itu yang memilih file pertama ya, kita asingkan. Oke, untuk teman-teman yang memilih file kedua lagi, orang yang kepo kepada kamu untuk yang memilih file 2 ya. Tadi yang file pertama karena kesuksesan ya. Kita shuffle lagi.
Oke, ini aja coba satu. Oke, yang pertama ini ada gambaran kita perlu saling melepaskan. Oke. Di sini teman-teman kalau aku lihat adalah gambaran hubungan yang mulai retak ya. Di sini jadi perhatian. Kenapa? Karena kamu itu terkenal dengan couple yang bahagia gitu ya, atau pasangan yang bahagia. Teman-teman kamu mengenal kamu itu pasangan yang paling bahagia ya, paling langgeng. Tiba-tiba di sini ada gambar atau berita perceraian atau perpisahan. Jadi orang-orang jadi memperhatikan, lihat deh, si itu dan si ini ya, dulu itu mesra banget. Ya kita nggak nyangka loh dia akan bercerai. Kita nggak nyangka loh dia akan berpisah. Nah itu jadi perhatian orang ya. Orang-orang teman-teman akan kepo dengan kesusahan orang lain ya. Kesusahan, kesuksesan gitu. Kepo aja, nolongin enggak biasanya gitu ya. Nah jadi di sini ada gambaran kita perlu melepaskan satu sama lain. Di sini ada gambaran perpisahan atau perceraian ya. Kalau belum menikah ya perpisahan berarti putus. Kalau udah menikah ada gambaran ingin ya, baru ingin, belum terjadi ini. Ini baru kayak yuk kita perlu melepaskan ya. Kita baru ancang-ancang gitu. Tapi kabarnya udah tersebar kemana-mana. Maka itu jadi perhatian orang jadi kepo. Ih masa sih iya, padahal dia itu mesra banget loh, gini loh. Nah, jadi perhatian orang-orang. Itu yang pertama ya. Ada gambaran mau berpisah atau putus ya. Apalagi yang dikepoin sama orang-orang. Oke. Apa nih? Nih. Di sini kamu bilang, aku tahu aku itu hanya pengalihan dari sakitmu ya. Di sini teman-teman, kenapa kamu meminta berpisah? Karena kamu mulai sadar. Ini ada gambar orang yang sadar kalau hanya dimanfaatkan, atau hanya sadar hanya sebagai pelampiasan, ya. Jadi di sini kamu memilih putus atau memilih berpisah karena kamu mulai sadar, ya. Ini kan jadi perhatian orang-orang ya, gitu ya. Dia putus loh. Orang nggak tahu loh isi hati kamu. Orang nggak tahu loh apa yang terjadi sama kamu. Ini mungkin dari pihak keluarga juga bilang, jangan pisah deh, kasihan anak, kasihan ini, kasihan itu ini. Orang-orang nggak tahu isi hati kamu. Orang-orang nggak tahu apa yang terjadi sama kamu, gitu loh. Yang bisa merasakan hanya kamu. Itulah tadi teman-teman, orang hanya akan bisa ngejudge, akan hanya bisa ngomong, ya. Kasihan loh ini, kamu nih apalah nggak sayang anak ya, cerai gini. Kamu kasihan dong sama pasangan kamu, udah lama berjuang kamu pisahin gini, tinggalin kalau yang belum menikah. Ya orang-orang nggak tahu ya kan apa yang terjadi, karena teman-teman, maka itu Mas tuh paling nggak suka loh kalau kepo sama hubungan orang lain atau ikut campur ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita nggak rasakan, posisi kita itu nggak tahu ya, kita ini hanya orang luar ya. Kadang orang itu hanya bisa memberi nasihat tanpa tahu yang terjadi sebenarnya ya. Di sini kalau aku lihat kamu tuh mulai sadar, kamu itu hanya pelampiasan, kamu itu hanya sebagai ya permainan buat dia gitu loh. Kamu mulai tersadarkan hal itu. Makanya kamu minta lebih pisah ya. Nah ini jadi heboh nih dari keluarga, dari orang-orang ya, wah ini mau pisah nih, ini mau putus gitu ya kan. Dan orang-orang nggak tahu sebenarnya apa yang dialami sama kamu gitu ya. Di sini kamu tuh tersadar, tersentak ya kalau kamu itu hanya ya pelampiasan aja. Oke, satu lagi. Nih. Di sini aku bersembunyi dengan keuangan yang kamu berikan. Di sini kalau aku lihat ya, kalau dari segi hubungan kamu, kalau masalah materi jangan diomongin lah. Masalah keuangan jangan ditanya gitu, berlebih ya. Bahkan dia mungkin ngasihnya itu materinya berlebih banget gitu. Tapi kamu bersembunyi dengan senyummu di balik yang dia berikan, ya. Ada hati yang sakit, mungkin contohnya ada ya di hubungan, nih uang untuk kamu sekian, untuk jajan kamu, dia selingkuh, ya. Jadi teman-teman, nggak semua bisa ditutupi dengan materi ya. Nggak bisa seenaknya dia mukul kamu gitu, nih uang untuk kamu jajan gitu, nih uang untuk kamu aku minta maaf, nggak bisa ya. Jangan semena-mena mentang-mentang ada uang dia bisa melakukan semena-mena, nggak bisa seperti itu ya. Jadi di sini kalau aku lihat di hubungan ini, kamu itu ya sakit batinnya karena ini ya perlakuan si dia, dan dia itu menutupinya dengan uang gitu loh. Dia menganggap wah dengan uang masalah beres, wah dengan uang masalah kelar gitu loh. Ini ada tipe-tipe orang seperti itu teman-teman ya. Merasa dengan ada uang ini semua bisa selesai, semua bisa beres gitu. Ya nggak semua, uang itu nggak bisa semua membeli ya. Maksudnya semua semua itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ada hal yang nggak bisa dibeli sama uang gitu loh. Ini aku mulai mengerti nih.
kisah hubungan kamu kenapa pisah, yaitu tadi mungkin di sini dia pemain atau pemukul ya, dan dia tuh menyelesaikannya pakai uang gitu loh, dengan anggapan ya selesai gitu. Ini dia. Dan di sini kamu merasa kehilangan diri kamu ya, kamu merasa kamu tersesat ya. Kamu cinta nih sama orang ini gitu loh, kamu sayang sama orang ini, tapi dengan perlakuan yang setiap hari, cinta itu cuman ya bisa terkikis lama-lama ya. Tidak mungkin ya, manusia itu punya batas sabar ya. Di sini kamu punya batas sabar. Mungkin ya awal-awal mungkin kamu masih sabar menghadapi dia. Lama-kelamaan bertahun-bertahun, puluhan tahun, akhirnya ya meledaklah kisah ini. Oke. Yang PL kedua yang buat orang kepo karena perpisahan kamu. Tanpa tahu ya, orangnya akan bisa ngomong, wah kamu ini gak sayang anak, wah kamu gak sayang pasangan, wah kamu hanya ngambil harta dia, wah kamu hanya ini, tanpa tahu apa yang terjadi di balik pernikahan atau hubungan kamu. Itu yang PL 2 ya. Kita lihat yang file 3 ya teman-teman. Seseorang yang kepo kepada kamu, file 3. File 3. Orang yang kepo kepada kamu, ini untuk orang memilih file 3. Oke. Nih, pikiran. Teman-teman, saat ini kalau lihat orang memilih file 3 dalam pikiran yang sangat berat. Ya, permasalahan sangat rumit. Di sini ada suatu permasalahan yang sedang dihadapi ya. Yang mana permasalahan ini membuat kamu harus berpikir keras ya. Ini adalah gambaran pemikiran tentang pasangan ya. Di sini teman-teman yang membuat jadi kepo ini omongan orang. Pasangan kamu aku lihat jalan loh sama ini. Wah, tadi aku lihat dia selingkuh sama ini ya. Tapi kamu belum ada bukti, baru hanya sekedar omongan teman, omongan tetangga gitu, omongan keluarga. Jadi kamu bingung. Satu sisi kamu tuh ingin jadi orang yang percaya sama pasangan, tapi di satu sisi orang-orang melihat loh kalau dia jalan sama ini, kalau orang melihat loh dia tadi ke sini, pergi ke situ, pergi ke sini gitu loh. Jadi di sini kamu dalam beban pikiran yang sangat berat, dalam beban pikiran yang sangat tinggi sekali kalau aku lihat ya. Ini yang kartu pertama nih. Ini kepo orang itu. Ya tahulah kita kalau bertetangga atau teman lihat pasangan temen lah ya, jalan sama cewek lain, cowok lain, pasti jadi detektif langsung ya. Itu yang membuat kamu di sini adalah ya masih ragu ya, karena kamu belum ada bukti. Itu dia yang pertama. Kita kelihatan ya geser sini. Yang kepo kepada kamu yang memilih file 3. Nah, dengan pikiran ini membuat kamu terpenjara, teman-teman, ya. Di satu sisi kamu tuh ingin percaya kalau pasangan kamu itu setia, nggak mungkin selingkuh. Tapi omongan orang tuh banyak banget gitu, nggak 1-2 orang, tapi udah 5-6 orang gitu. Jadi kamu bagaimanapun pasti kepikiran ya. Bukan kita itu mau seuzon, tapi dengan omongan orang yang banyak ya, kalau satu orang mungkin bisa jadi orang salah lihat. Tapi kalau berulang-ulang dia lihat pasangan kita jalan sama orang lain ya, bisa jadi ya kan. Jadi di sini kamu merasa terpenjara dengan pikiran ini ya. Aduh beneran nggak ya dia selingkuh? Ya aduh beneran nggak ya dia jalan sama ini? Kamu tanya ya tentu nggak akan ngaku. Ya mana ada orang mau ngaku selingkuh ya kan? Jadi inilah terjadi sama kamu. Jadi beban pikiran. Jadi kayak aduh beneran nggak ya? Aduh bener nggak ya itu kata orang-orang ya gitu. Terpenjara jadinya dengan hal itu ya. Lanjut. Nih. Oh, tapi di sini ada gambaran akhirnya ujungnya berpisah sih aku lihat. Ya, mungkin terbukti lah omong-omongan orang. Courthouse ini itu ibarat ini gedung pengadilan ya. Ini berujung itu tadi mungkin ya kamu minta perceraian, minta putus gitu ya. Ujung-ujungnya putus juga ya. Ternyata yang diomongin orang itu benar. Ya, terjadi juga. Ya itu tadi teman-teman. Kalau 1-2 orang yang ngomong mungkin oke lah, mungkin tak salah lihat ya kan. Dunia ini luas gitu, bisa aja salah lihat gitu. Tapi kalau udah banyak orang yang bilang, wah tadi aku lihat jalan sama ini, oh iya, aku juga lihat gitu. Nggak mungkin salah orang kok, berulang-ulang salah orangnya, ya kan? Akhirnya putus juga. Dan akhirnya kamu jadi lebih bahagia sih. Memang mungkin awalnya sedih, ya pasti sedih lah yang baru putus sama pasangan ya. Tapi di sini ada gambaran kayak jalan nih, ini jalan tapi ujungnya itu cerah gitu. Kedepannya akan lebih baik seperti itu, ya. Oke teman-teman, inilah gambaran orang yang kepo kepada kamu untuk memilih file 1, 2, dan 3. Terima kasih sudah nonton, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.